Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvanus Hendro, Ketua Kelompok 1. Anggota saya ada Samuel, Dita, Nadila, Aldi, sama Wituna. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Mengenai negara, peninjauan secara kronologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa menilai lainnya, isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara pengertiannya sering digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Pembahasan bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya, yakni zaman Yunani kuno hingga sekarang. Baik, saya akan menjelaskan tentang monarki. Monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu dan archian yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintah yang dipimpin oleh seorang penguasa. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19 terdapat lebih dari 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan dekade ke-8 abad ke-20 hanya 40 tahta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya 4 negara mempunyai penguasa monarki mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki yang di-Pertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi dengan kekuasaan oleh konstitusi. Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaan monarki, penguasa monarki itu mewarisi tahta. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya mengamalkan kedua sistem, yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negeri tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia yang di-Pertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth adalah gubernur agung gereja Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain penguasa monarki tersebut, beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti maharaja dan khalifah. Mungkin hanya sekian untuk penjelasan dari saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. 2 hours later.
Perkenalkan, nama saya Samuel Gabiloro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Aristoteles, Plato, dan Polybios. Dalam teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang memerintah dan sifatnya pemerintahan. Tokoh yang menganut teori klasik adalah Aristoteles, Plato, dan Polybios. A. Aristoteles. Berikut bentuk pemerintahan menurut Aristoteles. Aristokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum. Plato, aristokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan. Dan terakhir, Polybios. Polybios terkenal dengan teorinya yang disebut Cyclus Theory, yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles, dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan politeia dengan demokrasi. Dalam pemerintahan aristokrasi, pada mulanya memang baik karena dijalankan untuk kepentingan umum. Namun, lama-kelamaan tidak lagi mengutamakan keadilan karena dijalankan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, bentuk pemerintahan aristokrasi bergeser menjadi oligarki. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Wituna Anastasia. Saya akan melanjut penjelasan dari teman saya tentang klasifikasi negara klasik tradisional. Ada beberapa ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius. Mereka ini mengklasifikasikan negara dalam 3 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk demokrasi. Menurut ajaran dari Plato, mengemukakan 5 macam negara yang sesuai dengan sikap dan jiwa manusia. Salah satunya demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunakannya, maka keadaan ini bersifat kekacauan atau anarki. Aristoteles mengemukakan 3 macam bentuk negara yang dibagi bentuk ideal dalam bentuk pemerosotan, sehingga dijumpai 7 bentuk negara, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, politeia, dan demokrasi. Akan tetapi saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Sedangkan menurut Polybius mengemukakan bahwa demokrasi adalah negara diperintah oleh seluruh rakyat warga negara. Dan lebih-lebih demagogi ialah apabila para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan oleh demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan kekacauan atau anarki. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadila Ardana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi negara dalam bentuk monarki dan republik. Saya akan menjelaskan menurut para ahli. Menurut Niccolo Machiavelli, dalam bukunya berjudul Dua Prinsip: 1. Bentuk negara monarki dan republik. Yang kedua, negara dalam pengertian genus. Sedangkan bentuk negara monarki dan republik dalam pengertian spesies. Yang kedua, menurut George dalam bukunya berjudul Aljamain Stelsler. Yang pertama, bentuk negara monarki dan republik, keduanya saling berlawanan dalam sistem pemerintahannya atau bentuknya. Yang kedua, dasar kriteria yang digunakan, bagaimana cara terbentuknya kemauan negara yang abstrak diwujudkan konkret melalui hukum dan diciptakan negara. Mereka terbagi menjadi dalam 2 cara. Yang pertama ditentukan oleh satu orang tunggal yang disebut monarki. Yang kedua ditentukan oleh dewan secara yuridis yang terdiri dari beberapa orang
yang disebut republik, yang dijadikan tolak ukur adalah pada siapa yang memegang kekuasaan tadi. Hal itu dikritik oleh Cranebrook. Hukum kebiasaan ada jika diakui dan ditetapkan negara. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori. Menurut teori wall monarchy adalah suatu negara di mana kepala negaranya dipilih dan diangkat oleh suatu badan khusus, dan setelah dipilih dan diangkat oleh suatu badan khusus dan setelah itu menjadi bawahan daripada kepala negara tersebut. Kekuasaan kepala negara menjadi sangat besar dalam lingkup pemerintahan dan undang-undang. Contohnya seperti kerajaan Jerman, negara Polandia. Yang kedua, teori menurut Leon Dewey, bentuk negara seperti negara kesatuan, negara serikat, dan perserikatan negara-negara. Bentuk pemerintahan monarki dan republik. Penunjukan atau peningkatan kepala negara yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepala negara yang mendapat kedudukan karena pewarisan disebut monarki. Sistem pemerintah monarki terbagi lagi menjadi tiga, yaitu monarki absolut, monarki terbatas, monarki konstitusil. Yang kedua, kepala negara yang mendapat kedudukan bukan karena pewarisan, misalnya seperti pemilu, kudeta, disebut republik. Sistem pemerintahan republik lagi menjadi tiga. Yang pertama, referendum, sistem pemerintahan secara langsung. Yang kedua, parlementer, sistem pemerintahan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presidensial, sistem pemisahan kekuasaan. Terhadap teori wall monarchy, Leon Dewey. Klasifikasi negara berdasarkan authoritarian Führerstaat atau autokrasi terpimpin adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara yang berdasarkan atas pandangan otoritas negara. Jadi dalam negara ini juga sedikit banyak dikuasai oleh asas ketidaksamaan, tetapi di samping itu juga dikuasai oleh asas kesamaan. Oleh karena yang dapat memegang kekuasaan pemerintah negara itu bukan hanya orang-orang dari satu dinasti saja. Jadi kiranya dapatlah dikatakan bahwa negara ini merupakan bentuk campuran antara monarki dan republik, dan mempunyai sifat-sifat monarki dan republik. Dikatakan mempunyai sifat monarki dalam arti bahwa negara otoritarian Führerstaat ini juga dikuasai oleh asas ketidaksamaan. Hanya saja bedanya bahwa asas ketidaksamaan dalam negara otoritarian Führerstaat ini maksudnya ialah bahwa penunjukan atau pengangkatan kepala negaranya tidak memakai asas seperti yang biasanya dipakai dalam pengangkatan atau penunjukan kepala negara pada negara republik. Penunjukan atau pengangkatan kepala negara otoritarian Führerstaat ini tidak sama dengan penunjukan atau pengangkatan kepala negara pada negara monarki maupun pada negara republik, melainkan berdasarkan pada negara otoritas negara, berdasarkan pada kemampuan memerintah serta kemampuan menguasai rakyatnya. Dengan demikian, maka dalam negara otoritarian Führerstaat ini, perbedaan antara bentuk monarki dan bentuk republik tidak mempunyai arti yang pokok atau penting. Dalam artian bahwa baik asas ketidaksamaan maupun asas kesamaan dikesampingkan jauh-jauh. Oh my god! Wow! Saya akan menjelaskan klasifikasi negara. Wait a minute! Who are you? Kamu siapa? Kamu siapa? Negara menurut para ahli. Klasifikasi negara menurut Profesor Mr. R. Cranenberg. Cranenberg mendasarkan teorinya atas dasar bagaimana sejarah pertumbuhan masyarakat itu, yaitu yang semua hidup bebas tanpa terkait oleh sesuatu aturan apapun. Menjadi suatu negara di mana berlaku beraneka peraturan-peraturan hukum yang mempunyai sifat mengikat serta ada sanksinya apabila peraturan-peraturan hukum itu tidak diatasi, yang berakibat kebebasan warga negara dibatasi oleh aturan-aturan tersebut. Padahal kebebasan negara adalah merupakan sesuatu hal yang mempunyai nilai pokok dalam suatu negara.
Cronenberg mengemukakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama. Yang primer adalah kelompok manusianya, sedangkan organisasi yang negara bersifat sekunder.